Jadi setelah di video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang keputusan KPU tentang perubahan atas jadwal pembentukan KPPS. Maka di video kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang persyaratan untuk menjadi anggota KPPS. Jadi di keputusan KPU nomor 1669 tahun 2023 itu hanya merubah jadwal penerimaan anggota KPPS, sedangkan untuk persyaratan masih tetap menggunakan keputusan KPU nomor 476 tahun 2022. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya. Jadi saya langsung bacakan dari keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 pada bab 2, yaitu pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Persyaratan calon anggota PPK, PPS, dan KPPS. Yang pertama, penjelasan kelengkapan dokumen persyaratan PPK, PPS, dan KPPS. Kelengkapan dokumen persyaratan yang dimaksud terdiri dari yang pertama, surat pendaftaran, yang kedua, daftar riwayat hidup, yang ketiga, fotokopi KTP elektronik, yang keempat, fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir. Kemudian yang kelima, pas foto, dan yang keenam, surat pernyataan, dan ketujuh, surat keterangan. Nah, calon anggota PPK, PPS, dan KPPS harus mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS yang dilampiri dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota KPPS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, beserta kelengkapan dokumen pendukung yang tercantum dalam tabel sebagai berikut. Bagian A, persyaratan warga negara Indonesia. Kelengkapan dokumen sebagai bukti ini harus melampirkan fotokopi KTP elektronik. Kemudian B, untuk KPPS berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun. Nah, ini juga dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, ini dibuktikan dengan surat pernyataan dan ini formatnya disediakan oleh PPS. Kemudian bagian D, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Ini juga dibuat dalam bentuk surat pernyataan di mana formatnya disediakan oleh PPS. Kemudian bagian E, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Nah, ini kelengkapan dokumennya. Yang pertama yaitu surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik, dan atau yang kedua, surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Jadi bagi teman-teman KPPS ini menjadi persyaratan yang mutlak. Nah, biasanya di partai politik, ketika kita pernah menjadi pengurus partai, maka secara otomatis ketika teman-teman mendaftarkan diri di KPPS, maka akan terbaca oleh sistem melalui nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian bagian F, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS. Ini ditunjukkan berdasarkan dengan fotokopi KTP elektronik. Kemudian bagian G, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, ini dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit, dan juga yang kedua, surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, ini biasanya berdasarkan surat pernyataan yang formulirnya disediakan oleh PPS. Kemudian berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, ini nanti dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, ini juga biasanya dibuat dalam bentuk surat pernyataan di mana formulirnya itu disiapkan oleh panitia pemungutan suara atau PPS.
Nah, jadi demikian persyaratan-persyaratan untuk menjadi anggota KPPS bagi teman-teman yang ingin mendaftar atau ikut terlibat di dalam panitia pemungutan suara di tingkat KPPS di setiap TPS. Silahkan memenuhi persyaratan yang telah kami bacakan, dan jangan lupa untuk melihat video kami sebelumnya tentang jadwal penerimaan supaya teman-teman dapat mengikuti jadwal sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KPU. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.